Kembali surat suara kelima tercoblos nomor 2 di TPS 54. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada kecurangan-kecurangan besar ya yang dipertontonkan pemilu hari ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Sudah nampak di mata depan kita begitu kan ya. Apa yang diperlihatkan dari beberapa anggota saksi ya di TPS di situ begitu kan ya, sudah mengumumkan bahwa surat suara sudah dicoblos. Entah ini di mana begitu, tapi yang jelas ya, dengan surat suara sudah dicoblos berarti kan tidak sah begitu kan. Ada sesuatu orang yang menggunakan ya secara ilegal begitu kan ya untuk bisa meraup suara terbanyak di situ begitu. Kalau seperti ini kan tidak jujur begitu kan ya, tidak adil ya dalam pemilu kita begitu. Mengapa survei-survei sangat tinggi kok mainnya seperti ini? Ada apa begitu kan? Ini yang mesti kita lihat begitu. Kecurangan ini bukan soal kita melakukan dapat ini dapat itu, tidak begitu kan. Tapi bagaimana kita harus mengendalikan ya orang-orang yang melakukan seperti ini begitu. Ini kacau begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat harus ya mewaspadai, harus mengantisipasi begitu di lapangan ini begitu, karena bukan tidak mungkin ada kecurangan-kecurangan besar begitu kan ya, seperti terjadi di Papua kemarin ya, surat suaranya dibakar begitu kan ya, tempat surat suaranya dibakar mereka karena tidak ada form ya A1 katanya begitu kan ya, C1 dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat sudah melihat kok seperti apa yang dipertontonkan hari ini begitu kepada publik di situ begitu. Bahkan banyak sekali komentar netizen, KPU ya ini kok bisa begini? Ada apa katanya begitu kan ya. Nggak tahu ini kenapa kok sudah dicoblos begitu kan ya. Siapa yang melakukan itu? Ya tidak jauh beda lah. Siapa yang bisa akses ke situ begitu kan ya. Karena kalau orang-orang biasa tidak mungkinlah bisa punya akses ke situ begitu. Bahkan banyak sekali komentar netizen. Mari kita baca ya. Kerjaannya siapa ini? Tahu gitu mah nggak usah adain pemilu ya. Nggak becus banget, langsung dilantik aja. Kerja KPU dan Bawaslu bagaimana? Nggak usah makan gaji buta. Loh, pada pikir event 5 tahunan ini cuma drama ecek-ecekan. Pantas dapat tunjangan, kerja lo ya pada memuaskan abis. Lo pikir kematian akhir dari segalakan. Ya wah, ini luar biasa begitu. Artinya masyarakat mengkritik habis-habisan hari ini begitu kan. Siapapun begitu kan. Saya melihat bahwa demokrasi ini harus seadil-adilnya ya, melihat seadil-adilnya di situ. Jadi tanpa ada kecurangan, terus kemudian tanpa kong kali kong ya, tanpa ada sesuatu yang disembunyikan begitu kan. Ini kan kacau. Bayangkan begitu, kalau curang seperti ini, mana ada demokrasi yang baik begitu kan ya. Kalau demokrasi kita dengan cara curang seperti ini, punya pemimpin ya hasil curang dan sebagainya, ya saya kira tidak akan punya dampak positif kepada masyarakat. Walaupun siapa lagi yang menyoblos duluan, capek banget dah kecurangan bisa dihilangin ya. Enggak sih dari Indonesia, capek banget katanya ya. Kenapa banyak banget ya sebelum hari H suara tercoblos ya, spesifik buat 02. Kenapa enggak diusut ya, bukan 01 atau 02 ya, kita usut semua ya, siapa yang melakukan dugaan-dugaan seperti itu, baik 01, 02, 03 yang melakukan tindak kecurangan di situ begitu kan. Ini harus kita awasi betul siapapun orangnya, karena yang kita lihat adalah demokrasi yang baik begitu kan ya, bukan soal ecek-ecek seperti ini kan kacau begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa memahami hal itu begitu, dalam artian bahwa kalau sudah dicoblos seperti ini gimana begitu kan. Kan kasihan masyarakat Indonesia begitu ya, berbondong-bondong sana sini begitu kan. Tapi pada hakikatnya kenapa sih kok ada kecurangan-kecurangan besar yang dipertontonkan hari ini begitu kan. Sudah jelas kok di depan mata begitu ya. Ya lantas sekarang ya KPU sendiri bagaimana keputusan KPU sendiri itu yang bisa dilakukan begitu kan. Karena nampaknya hari ini jadi kalau kita amati betul, wah ini bukan tidak mungkin ada kecurangan-kecurangan besar ya yang dipertontonkan kepada publik ya, maka KPU harus mengantisipasi ini begitu kan.
Jadi artinya apa? Ya masyarakat harus punya jati diri lah, punya etika di situ begitu bagaimana ya kita kalau ada kecurangan-kecurangan di foto ya video dikirimkan kepada KPU juga boleh begitu kalau KPU-nya netral begitu kan. Kalau sudah seperti ini gimana coba bayangkan begitu. Semuanya ya kalau dicurangi ini kacau begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini gimana dan sebagainya begitu kan ya. Kenapa kecurangan selalu dicoblos begitu kan? Di beberapa tertentu di situ begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Ini kejadian di TPS 44 RW 03 Desa Cangkuang Wetan relawan Amin ya di TPS ya lebih teliti lagi. Sebelum dicoblos sudah ada coblosan paslon 02, bukti kecurangan sudah terlihat. Para saksi harus teliti. Nih sudah kan? Sudah dilihat. Ini benar kenyataan di situ begitu kan. Lantas bagaimana dengan proses-proses KPU hari ini begitu seolah-olah tidak berkutik begitu kan? Ya kita lihat saja ini kan sudah dicoblos begitu kan. Ya, ini bukan editan, ini kan jelas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau memang ini sudah dicoblos ganti yang lain, musnahkan aja ini begitu kan. Itu aja kok repot begitu. Gue juga waktu mau nyoblos presiden tadi udah kecoblos duluan ya dan persis nomor 2. Gue minta ganti ke petugas, tapi ditakutnya ya surat suara yang udah kecoblos duluan tadi masuk hitungan ngeri katanya begitu kan. Ya kita lihat saja begitu kan, kok bisa ada seperti itu begitu, ada apa begitu kan. Semuanya kok serba curang, wah ini logikanya demokrasi kita akan ya hancur begitu kan. Saya bukan memberikan statement kebencian, tapi kami ya rasa bagaimana demokrasi kita menjaga begitu kan. Semuanya harus dijaga biar demokrasinya netral, biar demokrasinya kita berjalan dengan lancar. Siapapun yang menang kita harus menghargai kok, tapi demokrasi kita harus benar-benar dijaga di situ begitu. Jadi saya kira inilah sekarang ini banyak perdebatan sekarang. Wah ini tidak dicurangi, ini dan itu dan sebagainya. Sudah terbukti kok di lapangan sudah seperti ini gimana coba ya. Paham ya, ditunggu siang ini sujud syukurnya ya, kan udah yakin menang 1 putaran. Tuh apalagi udah dibantu 20 PJ gubernur, bupati, titipan dan ratusan kepala desa. Ini apa ini maksudnya begitu kan ya. Ini kan logika-logikanya kalau semuanya sistem dikendalikan kacau begitu. Bahkan ya yakin pasti banyak ya di mana ya yang berguna, makanya kudu hati-hati ya, melek kita begitu katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa yang namanya persoalan-persoalan politik itu harus betul-betul benar-benar diamati begitu kan ya. Karena ini masa pencoblosan di situ untuk menentukan pilihan kepada rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan wah ini gimana. Ini tadi teman ibuku juga gini ya, udah dilihatin ya awal kalau bakal nyoblos 01 ya, nggak ngesuh sama yang lainnya. Dan ternyata pas dilihat 02 juga udah dicoblos. Ini banyak ya katanya netizen ya sudah dicoblos. Kalau sudah seperti ini kan tidak jurdil begitu kan. Ya artinya apa? Artinya komentar-komentar dari netizen sudah disampaikan kepada publik. Tinggal pemerintah yang menindaklanjuti seperti ini begitu kan. Kalau sistem semuanya ya seperti Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara di situ wah ya bisa ini bisa diragukan mereka begitu kan. Karena nampaknya dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini ya pasti tidak diproses sih sebenarnya begitu kan ya. Saya yakin dan seyakin-yakinnya tidak akan diproses begitu kan. Ya kita lihat saja segudang apapun ya bukti kita ya kalau masih tidak netral, kalau masih memainkan hal-hal seperti itu ya saya kira tidak akan diproses begitu kan. Seharusnya ini kan sudah di depan mata begitu kan ya. Apakah ini ada kecurangan-kecurangan besar? Apakah ini sudah dicoblos? Apakah ini memang rusak? Ya dimusnahkan aja bersama-sama di situ begitu. Oke, yang begini itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.